سبق الناس بالحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على محمد اللهم سيدنا وملائكته والذين اللهم علينا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجعلنا بالعافية اللهم ارزقنا العلم والدنيا والمشروع والصالحين هنيا والأرض والإسلام والحمد ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على كل حال كتب أو يكتب آمن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا من غريب الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كل فتاة عليم افتح لنا رزقا جديد مبينا يا فتاة يا عليم يا فتاة يا عليم يا فتاة يا العليم مسلم الإمام حجة الإسلام محمد الغزالي في تحديد بداية الهداية إلى أن قال رضي الله عنه ونفعنا به بعلوم في الدارين آمين ورضي الله تعالى عنه بأجمعين فيما يتعلق بها باب أدب دخول الخلائق أنقاله واجمع في الاستبداء بين استعمال الحياة والماء فإذا أردت الاتصال على أحدهما فإنه أفضل وإذا اتصلت على الحديث فعليك أن تستعمل ثلاثة أحجار طاهرة وناشفة للعين تمسح بها مع النجم بحيث لا تنتقل النجاسة لموضعها وذلك تمسح الذي في ثلاثة مواضع من حجاب وصلت إلى آخر الله تعالى. الحمد لله. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang berlimpah setiap saat waktu detik nafas kita bahwa selama ini saat ini akan datang yang telah kita nikmati miliki semua tanpa terkecuali bagian nikmat Tuhan kita Allah. Atas nikmat kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita saling rumahnya sebagai tetamunya datang setiap kita mengusulnya sebagai hambanya dan semangat taufik hidayah darinya kita dikumpulkan oleh Allah sendiri salah satu taman daripada taman surganya. Berupaya untuk memahami apa yang pernah disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW sebagai perintah Tuhan dan kita sebagai umat diteruskan oleh para pewarisnya. Kita berharap sebagai kunci khususnya bagi kita dunia akhirat kita berharap sebabnya Allah SWT sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan menjadikan kita sebagai hamba yang pada dan syukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah dibahwakan hadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad SAW keluarganya, para sahabat yang pengikut dan para pencintanya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kita dalam mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad dalam mencintainya dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah yang mencintainya cinta kasihnya Nabi Muhammad. Kita berharap kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Kalau satu kebaikan yang alhamdulillah telah kita ketahui tapi kita tidak amalkan, maka akan mengakibatkan kita mendapatkan dari kebaikan, kita tahu dari kebaikan dan kita tidak amalkan. Nanti akan mengakibatkan kita tahu dari kebaikan dan kita tidak akan mengamalkannya. Tapi kalau kita tahu satu kebaikan terus kita amalkan, nanti kita akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taufik hidayah akan kebaikan yang berikutnya sehingga kita mengamalkannya. Nanti Allah akan berikan kita kebaikan, memberitahu kita satu kebaikan, berikutnya kita pun akan mengamalkannya, begitu pun seterusnya. Maka itu dari Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada kita, mengarahkan kita untuk tidak menyia-nyiakan kebaikan satu, kebaikan sekecil apapun itu kebaikan, walaupun hanya antara keakhir dan bersyukur sekadar engkau berjumpa dengan saudaramu dengan muka yang manis. Sudah minta dengan kita lewatkan itu. Jangan kita sia-siakan itu. Jangan kita anggap rendah, remeh, kecil, hina, tidak ada apa-apa banyak hal. Sebut kenapa? Karena berlanjut nanti. Ada satu kebaikan yang kita anggap kecil, padahal besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tahu tak? Senyum satu yang kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan yang akan kita dapatkan dari Allah tidak akan pernah habis. Sesuai firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan." Ya, sementara dunia apa yang ada di muka bumi ini sebesar apapun, sebanyak apapun, habis semuanya. Harta yang kita tumpuk habis, jabatan yang kita raih setinggi langit habis, tapi senyum yang kita berikan kepada saudara kita diterima oleh Allah tidak habis. Dunia habis, senyum itu tidak habis kebaikan. Kita akan lihat di dalam barzakh, sementara harta benda, pangkat, jabatan, kedudukan kita habis dan berguna, senyum akan menemani. Senyum itu akan menemani kita dan dia akan menghibur kita di alam barzakh kita. Sementara
tidak berupaya untuk mengamalkan. Kalau yang kecil sudah tidak mampu untuk mengamalkannya, mustahil yang besar kita mampu. Kalau sedikit kita tidak biasa dari kita untuk bersedekah, mustahil banyak kita mampu. Makanya Rasulullah mengarahkan kita dari hal yang kecil jangan kita remehkan, jangan kita remehkan. Karena banyak hal-hal yang kita anggap kecil tapi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala amat sangat hebat, besar, luar biasa sekali. Lebih dari yang kita bayangkan. Minggu lalu sedikit di antara yang telah kita bahas dengan engkau pada Imam Ghazali, namanya buang air kecil, apalagi buang air besar di air yang tidak mengalir. Walaupun banyak, selagi tidak seperti lautan, seperti yang di Laut Jepang dan laut sana itu, Semajan dan sebagainya itu seperti lautan dari sana. Dan di bawah pohon yang berbuah, yang buahnya bisa dimakan. Karena takut ketika jatuh orang enggan untuk makannya walaupun dibersihkan pakai sabun, walaupun sudah higienis. Tapi kalau orang tahu itu pernah jatuh kena najis, orang enggan untuk makan. Walakin dan jangan juga namanya berkami begitu juga buang air besar di jorok di lubang, baik lubang itu ke bawah atau lubang itu di tengah, seperti gua, ya. Karena biasanya lubang itu tempat jin atau tempat binatang. Kalau kecil binatang itu kita akan mengganggunya, akan membunuhnya. Kalau besar, ketika kita ganggu dia akan mengganggu kita. Begitu juga bangsa jin. Kalau kita kemih jin, kira-kira marah dan ya? Kita jadi kemih marah, ngamuk dia. Karena ada riwayat ada seorang sahabat Rasul SAW meninggal karena sebab hal tersebut. Dia dibunuh diganggu bangsa jin, walaupun dia tidak senang dia tahu, tapi dia namanya terbunuh oleh mereka bangsa jin. Dan juga hati-hati ketika kita kemih di ardhis sholbah, di tanah yang keras, sehingga takut percikannya. Begitu juga tempat tertiupnya angin, berhembusnya angin, takut kembali percikannya ke tubuh kita. Karena sudah mengatakan sesungguhnya masalah berdebat umumnya banyak yang ada kubur itu disebabkan oleh hal itu. Dan ketika dulu kita untuk berkami, adalah kita tingkat namanya bersandar kepada duduknya di atas kaki sebelah kaki kanan kita namanya kita lurus dan tegak. Dan jangan kita kami baik laki atau perempuan dalam kondisi berdiri kecuali darurat. Apalagi nanti buang air besar di kaki. Sedikit dari yang kita namanya kembali kita bahas. Selanjutnya wajib beristinja, dan satu kala gabungkan dalam beristinja. Istinja itu ya membersihkan kotoran yang keluar dari dua arah, dua jalan, kemaluan depan atau kemaluan belakang. Ketika kita membersihkan kotoran dari kemaluan depan belakang itu namanya istinja. Dan apapun yang keluar dari ruang depan, ruang belakang, najis atau mutanajis, kecuali hanya mani itu suci. Selainnya mutanajis atau mutanajis, kecuali mani suci. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan najis tapi mutanajisnya suci. Kenapa dinyatakan suci? Karena ia adalah bahan Bani Adam. Kita terbikin dari mani. Sadar atau tidak sadar, kita terbikin dari mani. Dan Allah mengatakan walaupun karena beriman dan sungguh kami telah muliakan Bani Adam. Maka dari kemuliaan yang dimiliki oleh Bani Adam kata Allah termasuk namanya bahan yang Allah ciptakan manusia itu dari hal yang suci, bukan najis. Selainnya najis atau mutanajis. Maka satu kala dalam istinja baina istimal al-hajar wal ma' antara menggunakan batu dan air. Nanti akan disebutkan batu itu jadi maksud apa. Kalau bisa seperti itu, gunakan batu dulu baru air. Kalau dipakai dua-duanya lebih baik. Karena ada
juga ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala untuk ahli Quba, sahabat-sahabat yang tinggal di dekat Masjid Quba, sekitar Masjid Quba, Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surah At-Taubah, "Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." Di sekitar Masjid Quba itu, di dalamnya ada laki-laki, juga perempuan, yuhibbuna an yatatahharu, mereka suka, senang untuk bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah itu suka, cinta kepada hamba-hamba yang bersuci. Ketika turun ayat tersebut, maka Rasulullah berkata kepada ahli Quba, "Inna Allah Ta'ala qad asna 'alaikum fi tuhur." Sesungguhnya Allah telah memuji kalian dalam tuhur, bersuci dari najis. Fama huwa famahu, maka Rasul mengatakan, apa yang kalian lakukan ketika kalian bersuci? Istinja. Lalu mereka mengatakan, "Inna nastanji bima," sesungguhnya kami beristinja dengan air. Ada yang mengatakan bahwasanya sebelum itu Rasulullah telah mengatakan kepada mereka, jika kalian datang ke khala dan istinjalah dengan 3 batu. Ada yang mengatakan mereka ketika ditanya tentang hal itu, mereka mengatakan, "Naqusbirul ma'al hajar." Sesungguhnya kami mengikuti ketika berstinja, ketika kami memakai batu, kami ikuti setelah batu itu dengan air. Kalau bisa seperti itu. Batu nanti disebutkan, dijelaskan apa itu yang maksud dengan batu dalam isinya. Faida al-iqtisad ala hadihima, maka jika engkau ingin hanya memilih salah satu di antara keduanya, satu aja, batu aja atau air aja, fal ma'u afdal, maka ketahuilah bahwasanya air lebih afdal. Karena najis itu sesungguhnya hanya hilang dengan air. Kalau dengan batu itu masih ada bekasnya, masih ada bekasnya. Yang bekas itu dimaafkan secara syariat, tapi masih ada bekasnya, dan bekas itu tidak hilang kecuali dengan air. Maka air di samping yang menghilangkan najisnya, airnya ia pun menghilangkan bekasnya. Maka air lebih afdal. Wa idza tasawwata 'ala al-hajat, maka jika engkau hanya memilih, hanya memakai batu dan memakai air, fa 'alaika, maka adalah engkau atau harus bagimu astanan tas'amila thalathata ahjat, untuk memakai 3 batu. 3. Maksud 3 batu itu 3 usapan paling minim. 3 usapan. Batu itu yang dimaksud al-ghali, kullu ghali, setiap sesuatu benda yang bisa menghilangkan, mengangkat kotoran. Dia tidak harus batu yang ada, tidak harus batu yang ada. Koral atau benda ada harus batu yang ada itu. Tapi setiap benda yang ghali, yang bisa membersihkan, mengangkat. Seperti tisu ini, kalau ada kotor, bisa menghilangkan kotor, bisa menghilangkan kotor. Dan dia ghali, bisa menghilangkan kotor. Kalau kita lap, hilang lengket di sini. Tahirah, dan harus suci, tidak boleh mutanajis atau najis. Harusnya suci. Alhamdulillah ini suci. Munasyifah lil-ain, bisa dia namanya menghilangkan air, benda najisnya itu, air najis bisa menghilangkan. Dan juga syaratnya tidak boleh namanya rafu, artinya mudah hancur, tidak boleh mudah hancur. Ketika dipakai dia tahan, dia tidak hancur, dan dia bukan barang yang terhormat. Tidak boleh kertas di dalamnya ada tulisan-tulisan kayak ilmu. Begitu juga jangan pakai tulang, karena tulang biasanya makanan bangsa jin. Dan juga jangan pakai makanan, jangan pakai makanan. Ini bisa dikatakan batu dalam isinya. Tapi kalau memang kita hanya pakai batu, tadi harusnya dia memenuhi syarat. Kalau dia memenuhi syarat, maka ia cukup, tidak perlu pakai air. Tapi kalau dia tidak memenuhi syarat, tidak cukup, boleh, tapi harus digunakan setelahnya air. Alhamdulillah, tidak ada di Indonesia orang istinja pakai batu. Alhamdulillah. Tapi andaikan kalau antum ke Yaman mungkin masih
mungkin masih ada, masih disaksikan. Tapi di Indonesia, Masya Allah, Masya Allah. Tamsah biha mahalal najmu, yang kita usap dengan namanya dengan batu itu mahalal najmu, tempat namanya keluar najis. Bihaitsu la tantakil najasa an mawdiha, sekiranya najis itu tidak berpindah dari tempatnya. Najisnya tidak berpindah tempatnya di kemaluan depan, kalau enggak jangan sampai pindah ke kaki atau ke betis. Kalau betis tidak bisa. Boleh pakai ini, tapi wajib untuk disiram dengan air. Karena kalau pakai ini aja, pakai batu aja, walaupun hilang bekasnya dan sebagainya, tidak menjadi suci. Karena isinya dengan batu hanya untuk namanya kotoran yang ada di kemaluan depan dan belakang, baik laki begitu juga perempuan. Tapi kalau sudah berpindah harus pakai air. Artinya kalau tak pakai batu terusnya harus wajib pakai air lagi, karena dengan batu tidak menjadi suci, kecuali namanya di tempat istinja, tempat keluarnya kotoran. Kadzalika tamsahul ghadib salah satu mawadhi min hadits, begitu juga kita membasuh ghadib kita, namanya ghadib itu kemaluan laki-laki, dengan salah satu mawadhi min hadits, di pada 3 tempat dari batu. Misal 3 belakang itu dari depan. Misalnya dari belakang dari depan. 1 tidak boleh lagi dipakai. 4 yang bersih dari belakang ke depan. Tidak boleh lagi nih, saya. Kalau bersih tinggal sisanya selesai. Kalau belum pakai lagi ambil dari yang baru lagi. Kalau bersih dengan tinggal 4 maka sunnah tambah 1 5. Kalau bersih dengan 6 tambah 1 tuh 7. Bersihnya wajib, tapi witirnya bilangan dagingnya sunnah. Kalau pemalu laki-laki witirnya perempuan, kalau laki-laki ambil batunya, pegang dengan tangan kiri kemaluannya. Itu ditekan, Pak. Perlu ditekan, karena namanya harus kering. Harus kering. Artinya kan di dalam kan mungkin ada air itu harus kering. Jadi agak ditekan sedikit. Tapi kan jarang orang, mungkin tidak kita temukan, tidak kita jumpai orang yang isinya pakai batu. Kecuali mungkin di tempat tertentu orang pakai batu. Tapi kalau seandainya kita mau gabungkan, mungkin di sini kita bisa. Kita gabungkan di kamar mandi, kita siapkan tisu. Tapi tadi tisu itu tidak boleh mudah hancur. Tidak boleh yang mudah hancur. Dia kalau digunakan tadi dia dah hancur. Ada tisu kan yang mudah hancur dah boleh. Ada juga tisu yang kuat. Ini mungkin termasuk kuat ya. Masya Allah, termasuk kuat. Dan tujuannya dia bisa meresap namanya kotorannya, meresap kotorannya ada, sehingga kotoran itu hilang. Tapi kotoran itu masih ada sisanya, masih ada bekas, masih ada bekasnya. Yang mana bekas itu mungkin tidak hilang kecuali dengan air. Maka air itu yang paling afdal kalau memang kita hanya namanya istinja dengan salah satu di antara keduanya. Dan juga kalau dia istinja hanya pakai tisu, tisunya harus memenuhi syarat tadi. Tisunya harus suci. Kemudian dia bukan hanya sekedar suci, balik bisa menghilangkan, bisa menghilangkan namanya air, najisnya, kotorannya, ya, terangkat hilang dan tidak tersisa nanti kecuali hanya bekasnya, asalnya bekasnya. Dan dia suci dan dia muhtaram, tidak terhormat.
Jadi bukan makanan, bukan dari namanya tulang dan lain sebagainya. Kadang-kadang sudah mulai ada di tempat kita ini, hanya di sisi ditaruh tisu. Ya ini masalah, mungkin kalau kambingnya kita ambil, keringkan, kita keringkan yang ada. Kemudian nanti kalau ketemu air kita siramlah. Disiram lagi karena yang ada itu tidak mensucikan kalau dia tidak memenuhi syarat, walaupun hilang tidak ada air, tidak ada lagi airnya, tapi secara syariatnya tidak suci tempatnya itu tidak suci, harus pakai air, kecuali namanya tisunya tadi memenuhi syarat, walaupun tersisa masih bekasnya, tapi dimaafkan secara syariat agama. Artinya kalau kita mau gabung jadi satu lebih baik, pakai tisu dulu atau batu namanya, kemudian baru pakai air, sehingga kita mendapatkan namanya kemuliaan yang Allah nyatakan, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Sekali lagi dalam riwayat, mereka ketika ditanya oleh Rasulullah, kalian pakai apa dalam bersuci? Karena aku dapatkan Allah memuji kalian dalam kitab suci Al-Qur'an. Kalimat ayat itu mereka mengatakan kami bersijak dengan air. Tapi ada riwayat kami ikuti namanya batu dalam bersijak, batu itu dengan air, kami ikuti lagi bersihkan lagi dengan air. Artinya kalau kita isijak dengan air, sudah kita melaksanakan namanya firman itu masuk dalam kategori itu. Tapi kalau kita gunakan batu dan air, ya sempurna kita masuknya. Yang jelas ya namanya kotoran atau najis tidak bisa hilang kecuali dengan air, kecuali hanya ini sinja ini ya, walaupun tersisa bekasnya, tapi secara syariat dinamai dimaklumi, dimaafkan, dianggap bersih suci. Tapi kalau di tempat yang lainnya tidak bisa, kecuali harus pakai air. Kaki kena kotoran, kena najis, harus dibersihkan dengan air. Dan cukup dengan di suatu ambil batu atau lain sebagainya, dan cukup harus dengan air. Dan cukup juga hanya dikeringkan dalam batu Syafi'i, harus disiram dengan air. Nah, kalau najisnya namanya air ini harus dihilangkan bendanya, baunya, rasanya, warnanya. Najisnya diangkat dan dihilangkan baunya, rasanya, warnanya dengan air, baru menjadi suci. Walaupun najisnya hukmiyah itu bendanya tidak ada, baunya tidak ada, rasanya tidak ada, warnanya tidak ada, tapi belum disiram dengan air, itu dianggap najis hukmiyah. Secara hukum najis di tempat, walaupun kelihatan bersih. Caranya siram dengan air baru dia bersih. Dan siramnya juga tidak harus semuanya, karpetnya di sana ujung sana yang najis ujung itu aja, tidak harus dari ujung sini ke ujung sini dibasuh. Alhamdulillah. Nah, tempat yang kena najis saja sekitarnya itu yang dibasuh. Tidak harus seluruhnya. Begitu juga pakaian kita. Kalau lengannya kena najis, benar aja yang dibasuh sampai hilang namanya benda najisnya, warnanya, baunya, rasanya sekiranya seperti itu, suci. Alhamdulillah, itu keringanan. Dan itu termasuk keistimewaan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Abu Muhammad. Umat sebelum kita, mereka ketika pakaian mereka terkena najis, mereka tidak bisa bersihkan, terutama umat Yahud, terutama bani umatnya Nabi Allah Musa. Mereka tidak bisa bersihkan dengan disiram. Jadi kalau benda kena najis, pakaiannya harus dipotong. Yang najis itu harus dibuang. Ambal yang kena najis, yang najis itu dibuang. Tidak bisa dicuci aja jadi bersih. Alhamdulillah kita umat Nabi Muhammad cukup dicuci aja bersih. Kalau malas kasih lawan 5, bayar aja sedikit bersih. Tapi dipadahinya
dimasukkan air lagi, baru dikasih sabun. Jadi insyaallah bersih. Paling tidak, jangan taruh air baru masukkan pakaian. Karena kalau taruh air baru masukkan pakaian, kalau pakaian najis, airnya menjadi najis. Yang tadi satu pakaian najis karena dimasukkan ke dalam air yang najis itu, sehingga semua pakaiannya kena air itu najis. Karena airnya mutanajis, kita dulu pakaiannya baru disiram air, kemudian kalau mesin diputar-putar, dikeluarkan, baru ditaruh air lagi. Wallahu a'lam. Sekali lagi ya, ada kadang-kadang hal itu kecil. Sunnah Nabi Abu Muhammad SAW dan dia Allah berikan untuk kita sebagai keistimewaan. Dan keistimewaan itu masih berapa? Saya kira sudah bab dari masyarakat. Fa'ilam yahsul tinggal di satin, kalau tidak bersih dengan tiga usapan, tidak harus 3 batu, 3 usapan, tidak harus 3 tisu, walaupun 1 tisu tapi ada 3 tempat, bisa diusap 3 tempat yang suci dari tisu tersebut. Kalau tidak dapat namanya bersih dengan 3 batu tadi, dari 3 usapan, fatamim khamsa, maka sempurnakan 5 usapa atau 7 ila anungi berita, sampai dia bersih dengan namanya hitan, dengan disunahkan hitan, dengan ganjil. Fal hitan mustahab, ganjil itu mustahab, hukumnya sunnah. Wal imba wajib, bersihnya itu wajib. Wala tasji ila bil yusra, jangan kau istinja kecuali dengan tangan kiri. Istinja itu jangan pakai tangan kanan. Tangan kanan itu pakai air, dengan air atau dengan kerannya. Istinjanya pakai tangan kiri, istinja pakai tangan kiri. Baik istinja untuk namanya kecil, buang air kecil atau buang air besar. Dan jadikan tangan tengah ini sebagai tangan tumpuan. Tangan tengah ini yang digunakan untuk membersihkan lubangnya. Ini yang lainnya. Sampai di sini siap. Dan tidak sunnah memasukkan tangan ke dalam lubang kemaluan. Tidak sunnah hukumnya. Bahkan kalau orang yang sedang berpuasa siang hari, kalau dia masukkan batal bisa membatalkan puasanya. Jadi jangan dimasukkan, ditekan. Ini ada yang ini lubang belakang ditekan. Sampai dia artinya sampai bagian daripada jari tengah, jadi tengah dimasuk ke dalam, dan itulah yang membersihkan apa namanya lubang kemaluan belakang kita. Walaupun yang dalam bila istinja, ada ucapkan ketika selesai dari istinja, baik istinja namanya atas namanya kemih, kotoran kecil dan atau kotoran besar, ucapkan setelahnya Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Allah, sucikan hatiku dari sifat munafik, baik dari keyakinan, baik ucapan, begitu juga perbuatan, dan bentengilah kemaluanku minal fawahish, dari perbuatan kecil yang melampaui batas. Hati-hati terutama dari berbuat zina atau namanya sahab atau lainnya. Waktu ada ba'da tamam al-istijab bil-ard, dan untuk goreskan tanganmu setelah sempurna istijab bil-ard, di tanah, atau bihaid, atau di dinding. Dahulu pakai ini pakai tanah ya, pakai tanah, bukan pakai semen. Kalau semen bisa luka. Pakai tanah rumahnya, atau mungkin yang tidak membuat luka tangan, yang bisa menghilangkan bau. Biasanya tanah itu bisa menghilangkan bau. Karena kadang-kadang kalau kuat masih bau, tersisa baunya. Setelah kemudian basuhlah tangan. Kalau memang ada pakai sabun lebih
bagus pakai sambal, pakai sabun, biar harum. Jadi sampai hilang namanya baunya harum. Dan termasuk dari adab namanya ketika kita istinja, buang air kecil atau air besar, adab tatwilil bu'ud bila darurat, tidak lama-lama di dalam kamar mandi bisi kalau tanpa darurat. Kalau bisa cepat, semakin cepat semakin baik, jangan berlama-lama. Karena tempatnya tempat kurang baik. Wa adabil abas biliat, dan tidak namanya melakukan abas kalian hal-hal yang tidak ada manfaat, tidak ada gunanya, tidak bukan namanya kebutuhan kita dengan tangan kita, pegang-pegang jalan dan sebagainya. Begitu juga berru'ya, begitu melihat jalannya mimpi kanan, melihat kiri, ada nonton sama, dan juga tidak melihat ke arah langit. Begitu juga wal farj, dan juga tidak melihat kemaluan atau juga tidak melihat yang keluar, tidak melihat kotoran yang keluar. Itu adabnya, adabnya seperti itu ketika kita di dalam kamar mandi, ketika kita istinja. Bab ada berwudu, bab tentang ada berwudu, wallahu a'lam. Kalau mau tanyakan, boleh silakan. Sehingga makruh kita ya, makruh berbicara walaupun bukan dzikir dengan namanya kita masuk, dengan sebab kita masuk dalam kamar mandi atau WC, makruh kita bicara walaupun bukan dzikir, walau bila ya, walaupun bukan untuk namanya buang hajat, seperti masuk kita untuk meletakkan sesuatu, sabun dan sampo dan lain sebagainya masuk, atau untuk membersihkannya. Illa maslahat, kecuali untuk kemaslahatan, baru tidak makruh dengan makruhnya. Wala yuqra dzikir bil balad, dan tidak makruh hukumnya kalau kita berzikir mengingat Allah atau baca Al-Qur'an dan lain sebagainya bil balad, di hati, dalam hati. Dan makruh dalam hati. Kalau makruh itu di luar, kita ucapkan makruh. Tapi kalau kita ucapkan sengaja untuk menghinanya, haram hukumnya. Wa yakfi fi hadhihi al-haya min Allah wa muraqabah, dan cukup dalam kondisi ini kita merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, muraqabah, merasa jauh dari Allah, wa dzikri ni'matillah ta'ala, dan mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, ikhraj adu al-mu'min, dengan sebab keluarnya ini musuh yang bisa mengganggu kita, yang kalau tidak keluar bisa membuat mati orangnya. Kalau tidak keluar kayak apa? Bisa membuat seseorang mati. Wahada min amali kalau dalam hidup juga ini termasuk zikir yang paling agung walaupun tidak diucapkan dengan lisan. Tafakur, wallahu a'lam. Kalau ada untuk Islam sampai cara namanya membersihkan kotoran pun diajarkan kita oleh Rasulullah, dan tidak luput kita diajarkan oleh Rasulullah untuk berdoa, sebelum masuk kamar mandi, doa dalam kamar mandi tadi. Kalau habis selesai dalam hati doa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa ahsin farji minan, keluar kamar mandi juga doa. Gufran dibaca juga dari gufran. Alhamdulillah ya ta'ala ada wa'afa. Ini atau doa yang lainnya yang diajarkan di Nabi Muhammad. Itu diisi bagaimana di musala di masjid. Begitu juga di tempat-tempat yang lain. Tempat-tempat itu ketika kita istinja, bagaimana ketika kita melakukan hal yang agung seperti sholat. Wallahu a'lam.
Kalau dilakukan dalam rakaat habis maghrib itu tidak diputus dengan berbicara antara kita manusia dengan manusia berlawanan. Jadi masalah melaksanakan sunnah menjawab dikir habis sholat itu sunnah subuh aja kan setelah selesai semua itu. Andai ada salaman setelah selesai saat salaman ketika semua masing-masing namanya melaksanakan sholat sunnah. Kalau kita sholat sunnah dalam rakaat maka sama kata Rasulullah ada ibadah tasniyah asyura tasana menyamai ibadah 12 tahun siang malam. Kita ini kadang-kadang dulu malam Lailatul Qadar lalu dulu setahun sana sekarang tahu kalau kita dapat setiap hari 12 tahun kira-kira setahun berapa? Sama atau lebih banyak dari malam Lailatul Qadar? Lebih banyak malam Lailatul Qadar itu 83 tahun. Kalau kita setiap malam 12 tahun berapa? Niat sholatnya apapun niat sholatnya, terutama ba'da maghribnya, sudah ba'da maghrib. Dan yang lainnya terserah. Karena sholat setelah maghrib itu antara maghrib isya namanya sholat awwabin. Jadi sholat sunat apapun, mau sholat hajat niatnya, atau mau sholat taubat niatnya, mau sholat istikharah niatnya, boleh. Kalau memang kosong tidak ada pengajian, sholat tasbih kalau bisa. Sholat tasbih lebih baik. Awabin. Ya. Awabin walaupun kita tidak niat awabin namanya awabin itu sholat. Tapi ada khilaf antara ulama kalau kita tidak niat. Ada yang mengatakan tetap dapat pahala awabin karena waktunya waktu awabin. Ada yang mengatakan tak, kalau tidak niat tidak dapat pahala awabin. Walaupun waktunya awabin habis niat karena kita tidak mendapatkan pahala. Apa yang kita tidak lakukan kita perbuat. Kita tidak niat. Innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau kita niatkan dapat pahalanya, kalau tidak niatkan kita tidak dapat pahalanya. Kalau mau niat. Kalau kita mau sholat hajat sunat ba'da maghrib 2 rakaat, ba'da maghrib sunat awwabin. Habis kita mau sholat hajat sunat awwabin. Habis kita mau sholat taubat sunat awwabin. Di sini dapat pahala awwabin dan dapat pahala sunat yang kita niatkan. Ada sebagian ulama terutama Imam Ghazali dan secara umum dia para habaib biasanya niatnya sholatnya 2 rakaat kemudian 4 rakaat 1 tahiyat 1 salam seperti ba'da isya. Mereka sholatnya 2 rakaat dan setelah itu 4 rakaat 1 tahiyat 1 salam. Biasanya seperti begitu, seperti Lailatul Zuhur biasanya mereka melaksanakan sholatnya 4 rakaat 1 tahiyat 1 salam sebagaimana arahan Nabi Muhammad SAW. Walaupun secara umum dalam mazhab Syafi'i kalau sholat malam sunnahnya 2 rakaat. Begitu juga dalam mazhab Syafi'i walaupun sholat siang hari sunnahnya 2 rakaat. Berbeda dengan namanya al-muhaddisi. Kalau pendapat muhaddisi sholat siang sunnahnya 4 rakaat sekaligus. Untuk menghindari khilaf yang ada dipakai di pendapat tidak namanya membiarkannya. Barangkali ini benar, barangkali ini lebih benar sehingga mereka melakukan itu. Bisa mendapatkan semua kebaikan dari Allah dan Allah SWT mereka kita untuk memanfaatkan waktu-waktu kita dengan baik.